pagi anak-anak. Kita ketemu lagi dalam ibadah online sekolah minggu. Sebelum kita mulai ibadah kita akan memuji Tuhan kita yang Maha Kuasa. Maha Kuasa untuk melakukan segala perkara. Kita nyanyikan lagu Allah Kuasa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Semuanya berdoa ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus yang begitu berkuasa adalah Tuhan yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan kalau setiap hari kami boleh merasakan kasih Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, saat ini kami mau beribadah, tolong kami agar ibadah ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami mau memuji Engkau, satu-satunya Allah yang akan kami sembah seumur hidup kami. Kami mau menyembah Engkau, Allah yang Maha Kuasa, yang layak untuk disembah, ditinggikan, dan diagungkan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami hendak mendengarkan firman Tuhan, tolong kami untuk mengerti, tolong kami untuk melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, kita akan baca Alkitab kita dari kitab Daniel 3. Daniel ada di mana? Perjanjian Lama atau Baru? Ya, Perjanjian Lama ya. Kitab Daniel 3 ayat 17 sampai 18. Yang udah bisa baca, buka Alkitabnya, kita baca sama-sama. Daniel 3 ayat 17 sampai 18. Yuk kita baca. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Nah, kita mau mendengarkan cerita tentang Raja Nebukadnezar, ya, tentang teman-teman Daniel. Yang kemarin Loh Sehalim juga sudah ceritain ya, ada Sadrah, Mesah, dan Abednego. Raja Nebukadnezar dari Babel memutuskan bahwa dia akan membuat sebuah patung emas raksasa. Raja Nebukadnezar memerintahkan kepada para pegawainya untuk membangun sebuah patung yang sangat besar. Ya, saking besarnya patung itu bisa dilihat dari segala sisi. Tahu nggak tingginya berapa? Tingginya kira-kira 27 meter. Wah, tinggi banget.
27 meter itu setinggi apa ya? Kalau rumah misalnya tingginya 3 meter, berarti sekitar 9 rumah ditumpukin jadi satu. Wah, besar sekali. Dan lebarnya 2,7 meter. Wah, ya, sangat besar dan tinggi. Lalu raja mengumpulkan semua rakyatnya, dan salah seorang pegawai raja mengumumkan dengan suara lantang, "Inilah perintah raja yang harus dilakukan oleh semua orang. Ketika kalian mendengar suara musik, maka kalian harus sujud dan menyembah patung ini. Barang siapa tidak mentaati perintah ini, mereka akan dibuang ke dalam perapian yang menyala-nyala." Lalu semua alat musik dimainkan, dan semua orang berlutut dan menyembah berhala yang besar itu. Tetapi ada 3 pemuda pemberani yang tidak menyembah patung raja. Siapa itu? Ketiga orang yang tidak mau menyembah itu adalah Sadrah, Mesah, dan Abednego, teman-teman Daniel yang saleh dari Yehuda. Ketiga orang ini membantu raja untuk memerintah Babel. Beberapa orang melihat bahwa teman-teman Daniel tidak menyembah berhala itu. Mereka langsung berlari untuk memberitahu raja. 3 orang dari Yehuda tidak menyembah patung emas raja, kata mereka. Mereka tidak mau menyembah patung engkau raja. Mereka tidak melayani Allahmu ya raja. Maka ketika Raja Nebukadnezar mengetahui hal itu, Raja Nebukadnezar menjadi sangat marah ketika dia mengetahui bahwa ada orang yang tidak mau menyembah patung yang dia dirikan. Dia memberitahu ketiga teman Daniel yang tidak mau menyembah itu bahwa dia akan memberikan kepada mereka 1 kesempatan lagi untuk mentaati dia dengan sujud menyembah kepada berhala itu. Dan dia memperingatkan, "Jika kalian tidak mentaati aku, kalian akan dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Allah manakah yang sanggup menyelamatkan kalian dari hukuman semacam itu?" Sadrah, Mesah, dan Abednego mengasihi dan melayani Allah, dan mereka tahu bahwa mereka hanya dapat menyembah Allah saja. Maka kata mereka, "Ya Raja, walaupun kami dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, kami tahu bahwa Allah kami dapat menyelamatkan kami. Tetapi jika Allah kami tidak menyelamatkan kami pun, kami tidak akan melayani Allah-Allahmu atau sujud menyembah kepada patung emas yang telah raja dirikan." Wah, mendengar itu Raja Nebukadnezar tambah marah. Dia memerintahkan agar perapian itu dijadikan 7 kali lebih panas daripada biasanya. Lalu dia memberikan perintah kepada para tentaranya yang paling kuat untuk melemparkan ketiga orang itu ke dalam dapur api. Api itu begitu panas sehingga para tentara yang melemparkan ketiga orang itu ke dalam api mati karena panas dan nyala api yang luar biasa itu. Sadrah, Mesah, dan Abednego jatuh ke dalam api yang menyala-nyala. Tetapi anehnya mereka tidak terbakar. Raja Nebukadnezar mengintip ke dalam api dan dia sangat terkejut. Hah? Ketika dia melihat, bukankah kita melemparkan 3 pemuda ke dalam api? Tapi sekarang aku melihat ada 4 orang. Bukankah mereka tadi diikat? Tapi mereka tidak terikat sekarang. Bahkan mereka sedang berjalan-jalan dengan bebas di dalam api. Dan mereka tidak terluka. Kemudian Raja Nebukadnezar berseru, "Sadrah, Mesah,
Abednego, para pengikut Allah yang Maha Tinggi, keluarlah dari perapian. Dan tiba-tiba ada 3 orang yang keluar dari api yang menyala-nyala itu, tanpa terbakar sedikit pun, dan tanpa bau asap di tubuh mereka. Gak ada bau gosong sama sekali. Ya, kalau kita kelamaan taruh di dalam api, pasti bau gosong deh kalau udah hangus. Tapi ternyata Sadrah, Mesah, dan Abednego tidak terbakar sama sekali. Apalagi gosong, gak gosong sama sekali. Bahkan pakaian yang mereka kenakan pun tidak terbakar. Hebat ya? Nah, siapa yang hebat? Sadrah, Mesah, dan Abednego, atau Allah yang menolong mereka? Allah, karena Allah melindungi ketiga orang ini. Ya, Allah melindungi Sadrah, Mesah, dan Abednego. Ketika Raja Nebukadnezar mengetahui siapa yang telah melindungi mereka dalam perapian, yaitu Allah yang disembah oleh Sadrah, Mesah, dan Abednego, dan Allah juga yang kita sembah sekarang, maka Raja Nebukadnezar berkata di hadapan seluruh rakyatnya, dia meninggikan Allah yang sejati karena telah melindungi Sadrah, Mesah, dan Abednego. Kata Raja Nebukadnezar, mari kita memuji Allah Sadrah, Mesah, dan Abednego. Allah yang mereka sembah telah mengutus malaikatnya untuk menyelamatkan hamba-hambanya. Mereka memang tidak mentaati aku, tapi mereka mempercayai Allah mereka sendiri. Mereka bahkan rela mati demi Allah mereka, dan mereka tidak bersedia melayani atau menyembah Allah-Allah lain. Hendaklah diketahui bahwa mulai saat ini, barang siapa yang mengatakan hal yang buruk tentang Allahnya Sadrah, Mesah, dan Abednego yang berkuasa akan menerima hukuman yang berat. Tidak ada yang melebihi kuasa untuk menyelamatkan seperti Allahnya Sadrah, Mesah, dan Abednego. Nah anak-anak, Raja Nebukadnezar yang semula begitu marah kepada Sadrah, Mesah, dan Abednego, tetapi sekarang justru Raja Nebukadnezar begitu mengagumi Allahnya Sadrah, Mesah, dan Abednego. Allah yang adalah Allah kita juga, ya. Makanya kita bangga karena kita memiliki Allah yang sama seperti Allahnya Sadrah, Mesah, dan Abednego, yang berkuasa untuk melakukan apapun yang Allah mau. Allah yang berkuasa melindungi dan menolong kita. Nah anak-anak, dari cerita tadi apa yang bisa kita pelajari? Kita bisa belajar dari Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar punya wilayah yang begitu besar. Dia berkuasa atas banyak orang, ya, sampai orang Israel itu dibuang, diambil, dijajah di Babel, ya. Mereka dibawa ke Babel dan mereka menjadi wilayah jajahannya Raja Nebukadnezar. Karena itu Raja Nebukadnezar merasa, wah, aku hebat. Makanya dia mendirikan patung yang sangat besar. Karena aku yang paling hebat, berarti semua orang harus menyembah aku, menyembah Raja Nebukadnezar, ya. Nah, kita bisa belajar dari Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar merasa dirinya paling hebat karena dia yang paling berkuasa. Nah, kadang-kadang kita juga merasa kita yang paling hebat, kita yang paling pintar, kita yang paling bisa semuanya. Hati-hati, kita harus ingat, seperti Raja Nebukadnezar, dia berkuasa bukan karena dia sendiri yang hebat, tapi karena Allah yang mengizinkan Raja Nebukadnezar untuk dapat berkuasa atas banyak orang Israel, atas banyak wilayah jajahan. Ya, jadi yang memberikan kuasa itu Allah, bukan karena kehebatan Raja Nebukadnezar. Kadang kita juga seperti itu.
Kalau kita merasa, wah, aku yang paling hebat, bukan karena aku, bukan karena kita sendiri yang pintar, bukan karena kita yang hebat, tapi karena Allah yang memberi kepintaran buat kita. Allah yang membuat segala sesuatu itu boleh kita miliki. Allah yang membuat kita kaya. Allah yang membuat kita bisa menikmati banyak hal. Itu karena anugerah Tuhan. Jadi jangan ngerasa kita yang hebat, tapi justru kita harus bersyukur kalau kita memiliki kepandaian, kalau kita memiliki kekayaan, kalau kita hebat. Ya, kita bersyukur, bukan sombong. Oke? Nah, hal kedua, kita boleh belajar dari Sadrah, Mesah, dan Abednego. Ketika mereka disuruh untuk menyembah patung, mereka tetap berani untuk berkata tidak. Ya, mereka tidak mau menyembah patung itu, sekalipun hukuman yang harus mereka terima itu begitu berat. Mereka dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, yang sangat panas. Tapi mereka tidak takut, karena mereka tahu bahwa mereka hanya boleh menyembah Allah saja. Kita juga boleh belajar dari Sadrah, Mesah, dan Abednego. Kita juga tidak mau menyembah patung apapun, ya. Sekalipun kita tidak ada ancaman hukuman bahwa kita harus dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, ya. Tapi kita tetap punya satu komitmen bahwa aku hanya mau menyembah Tuhan saja, bukan patung apapun, ya. Dan satu hal lagi kita boleh belajar. Hal yang ketiga, kita tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup untuk menolong kita, Allah yang sanggup membebaskan kita, Allah yang sanggup melindungi kita. Jadi kita nggak perlu takut, karena kita punya Allah yang sungguh-sungguh berkuasa untuk menyelamatkan kita. Ayat hafalan kita kali ini diambil dari Matius 4 ayat 10b. Matius 4 ayat 10b. Ya. Untuk kelas tengah, kecil dan besar semuanya sama ya. Matius 4 ayat 10b. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Sekali lagi ya, Matius 4 ayat 10b. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Aktivitas kita minggu ini, kita warnai huruf yang ada tanda panahnya ini ya, dimulai dari huruf T ya. Kemudian satu huruf diloncat, satu huruf kemudian diwarnain, diloncat, diwarnain lagi, diloncat, diwarnain lagi ya. Jadi yang diwarnain selang-seling. Nah, nanti kalau kita sudah warnain semua hurufnya selang-seling, kita bisa isi kata-kata yang ada titik-titik di sini. Kita huruf yang pertama apa? Kita titik-titik pada titik-titik yang titik-titik. Nanti ada kalimatnya di sini. Apa ya? Nah, warnai dulu, nanti tahu ya. Apa yang diajarkan melalui cerita Sadrah, Mesah, dan Abednego ini, ya. Oke. Nah, yang kedua, ini kalian bisa jawab dengan memilih ada 3 jawaban di sini. Misalnya, yang pertama, patung emas amat indahnya. Semua orang harus titik-titik kepadanya. Ya, harus apa? Menyembah, memahat, atau memanjat. Ya, nah yang benar, jawaban yang benar kita lingkarin aja. Ya, pakai bolpen atau spidol juga boleh. Oke? Nah, selamat ngerjain ya. Nah, anak-anak, kita mau nyanyi satu pujian seperti cerita yang tadi lo ceritain ya, tentang Sadrah, Mesah, dan Abednego. Kita nyanyi lagu ini ya, Sadrah, Mesah, dan Abednego.
sebelum kita akhiri ibadah kita mau berdoa sekali lagi ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh memiliki Allah yang sungguh berkuasa seperti Engkau. Terima kasih kalau di masa muda kami, ketika kami masih kecil, kami sudah mengenal Engkau. Kami sudah menyembah Engkau, satu-satunya Allah yang benar. Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh memiliki Engkau. Tolong kami Tuhan, agar kami tidak takut ketika kami harus menghadapi banyak hal di dalam hidup kami. Karena kami tahu bahwa Allah kami adalah Allah yang sungguh berkuasa, yang juga sungguh mengasihi kami, yang sanggup untuk menolong kami, sanggup untuk melepaskan kami dari semua kesulitan kami, dari semua ketakutan kami. Tuhan, tolong kami agar sepanjang hidup kami, dari kami kecil sekarang sampai nanti kami dewasa, bahkan sampai kami mati nanti Tuhan, kami tetap menyembah Engkau, satu-satunya Allah yang akan kami sembah seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Nah anak-anak, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan.